teman-teman yang penasaran untuk update market, mau nanya-nanya saham, tadi kan indeks itu menjelang penutupan kan ditarik ya. Indeks tadi sempat bergerak di zona merah, tapi menjelang tutupan berhasil tutup di zona hijau. Teman-teman, kalau kita lihat beberapa ini kan rebound ya, beberapa sektor itu bergerak menguat, pergerakan mix lah hari ini. Kita lihat untuk hari ini itu consumer, teman-teman. Ini cukup menarik ya. Consumer ini kompak bergerak menguat. Kalau kita lihat consumer yang non cyclicals ya, termasuk ayam-ayaman, teman-teman. Nah, kalau teman-teman penasaran kenapa ayam-ayaman tiba-tiba bergerak menguat, kita akan coba bahas sedikit ya. Nanti setelah laporan keuangannya kan sebenarnya pada jelek semua emiten untuk poultry atau ayam-ayaman ini. Adro, NCKL, oke, kita akan bahas. NCKL tadi sempat bergerak terkoreksi signifikan, tutupan agak rebound, tinggal minus 0,9%, teman-teman. Ayam dan telur naik. Kalau kita ngomongin ayam dan telur naik sejak sebelum lebaran juga naik. Sebenarnya sentimennya bukan karena itu untuk ayam-ayaman ini. Ada yang bilang karena ekspor ya kan, ekspor ini juga kan Indonesia akhirnya ada ekspor ayam ke Singapura. Medco menarik ke enggak, kita nanti akan bahas. Sebenarnya ayam-ayam ini ada beberapa rumor, gosip, market berspekulasi di luar ini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan laporan keuangan semua emiten poultry, ya kita ngomongin ayam-ayaman lah. Untuk tahun ini, awal tahun itu agak susah untuk bagi para emiten ayam ini, teman-teman. Yang satu, penjualannya susah, harganya waktu itu juga susah ya kan, sempat turun, sempat naik, tapi ketinggian, jadi demand-nya nggak naik sebenarnya, terus harganya sempat turun lagi. Nah, jadi itu yang menyebabkan teman-teman, dan juga harga pakannya itu kan sempat melonjak tinggi ya teman-teman. Itu sebenarnya menyebabkan, kalau teman-teman perhatikan, baik itu Cepin, baik itu Java, Main, laporan keuangannya kuartal 1 semuanya jelek. Cuman Cepin yang masih berhasil membukukan profit, teman-teman. Ya karena Cepin kan memang pemain terbesar ya, kalau kita lihat dari ayam-ayaman. Nah, terus bagaimana dengan para peternak-peternak atau perusahaan-perusahaan ayam yang kecil-kecil nih teman-teman? Kalau yang gede aja udah loss making, apalagi yang kecil-kecil kan. Banyak yang spekulasi, balik lagi ini spekulasi, ini masih rumor-rumor di market ya teman-teman. Belum tentu juga benar, tapi market berspekulasi bahwa nantinya ini akan terjadi konsolidasi industri teman-teman. Nah, kalau teman-teman mungkin dengar konsolidasi industri, ini agak mirip dengan yang teman-teman sempat mungkin pernah dengar itu di industri telekomunikasi. Pada saat itu, industri telekomunikasi itu banyak yang perang harga. Kan dari ada Telkomsel, XL, Indosat, Friend, Tri, dan lain sebagainya lah. Masih ada beberapa waktu yang kecil-kecil. Mereka perang harga, akhirnya yang bertahan cuma yang gede-gede. Even si Indosat dan Tri, akhirnya mereka merger jadi Hutchison Tri, teman-teman. Karena dampak dari perang harga, industrinya akhirnya konsolidasi. Nah, ini yang sebenarnya market ekspektasikan, market berspekulasi untuk industri ayam-ayaman atau industri poultry, teman-teman. Jadi, market ini expect, wah, ini kayaknya pemain-pemain kecil ini mungkin bisa nggak survive nih. Wah, ini mungkin harus bakal ada terjadi konsolidasi industri nih. Bakal ada M&A, ya itu sebenarnya yang dispekulasikan oleh market karena harganya kan ya teman-teman bisa cek lah, di kuartal 1 semuanya tuh rugi, cuman Cepin yang masih profit. Ya banyak yang spekulasi seperti itu teman-teman. Jadi beberapa hari ini banyak yang mulai melihat apakah mungkin kalau misalnya ada konsolidasi industri atau bisnis, kalau misalnya sampai terjadi konsolidasi, yang bertahan pasti yang gede kan. Yang gede, paling gede apa? Cepin dan Java, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman mau trading di ayam, pilih aja yang gede-gede. Biasanya, yes memang satu sektor naik, satu naik, semua juga ikut naik. Tapi kita mesti ngeliatin juga nih teman-teman, potensi dari laporan keuangannya. Ya kan? Kalau misalnya ada apa-apa, yang pasti survive adalah yang gede-gede.
Cepin ya di backup dari luar parent company-nya. Terus ya salah satu yang terbesar juga adalah Java, teman-teman. Nah, sedangkan kalau main Malindo ini, dia itu kan sebenarnya banyak jualannya itu day old chicken, ya, ayaman kecil-kecil yang baru lahir itu. Jadi sebenarnya agak susah kalau kita ngomongin, wah, ekspor ayam ini sebenarnya pertama kali lo Indonesia banyak ekspor ke Singapura, ya kan? Mainnya tuh nggak ada sangkut pautnya nih, teman-teman. Jadi teman-teman kalau memanfaatkan momentum itu, believe dengan story itu, ya belinya kalau nggak Cepin ya Java, teman-teman ya. Dari sisi teknikalnya juga Cepin dan Java ini menarik. Terus yang kedua yang cukup menarik juga, kita lihat ini sektor properti. Beberapa hari terakhir ini kan properti itu masih naik beberapa terakhir lah. Satu mingguan ini properti itu terus bergerak menguat, teman-teman. Hari ini memang ada koreksi yang wajar. Kenapa koreksi yang wajar? Karena dia menguatnya kan udah 1 mingguan ya. Ya kalau kita lihat properti ini juga kan didukung dengan data marketing salesnya yang bagus. Ya, ini saya akan coba tunjukin ke teman-teman. Ya, kita tadi ngomongin sektor properti ya. Jadi kalau kita ngomongin properti itu sebenarnya ada 3 hal ya yang bisa kita lihat untuk sebagai katalis di sektor properti. Jadi kalau kita ngomongin properti, tentunya yang pertama paling penting itu adalah marketing sales, yang kedua earnings, yang kita lihat dari kondisi makroekonomi. Perlu teman-teman tahu, suku bunga Indonesia, Bank Indonesia, ini kan ada kemungkinan akan mulai turun di semester 2. Kalau teman-teman ingat, BI meeting yang terakhir itu udah nggak naikin suku bunga, dan BI ini kan sudah memberikan hint bahwa suku bunga ini udah stop naik. Kalau misalnya suku bunga ini sudah mulai flat atau mulai turun, tentunya yang kredit seperti KPR itu akan diuntungkan karena suku bunganya akan turun. Dan perlu teman-teman tahu, kondisi makroekonomi kita itu membaik. Kalau teman-teman ingat, tahun lalu itu kita ada commodity boom, baru kerasanya sebenarnya itu di sekarang. Teman-teman notice nggak bahwa penjualan mobil Astra dan sektor-sektor otomotif itu naiknya lumayan kencang. Kenapa? Salah satunya adalah karena dari efek komoditi boom yang terjadi tahun lalu, baru kerasa orang-orang punya duitnya, orang-orang belanjanya tahun ini. Makanya kita lihat sebenarnya ekonomi Indonesia ini masih quite strong, masih aman. Nah, terus kita lihat yang menarik ini apa? Dari sebenarnya properti, kalau teman-teman lihat 3 yang penting dari marketing sales adalah 3 ini. Kalau Pakuwon itu lebih dari recurring income-nya atau pendapatan terus-menerus berkala dari rental. Karena Pakuwon ini kan banyak mall, office tower, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kita sebenarnya menarik ada BSD year to date dia udah naik banyak lah. Jadi sebenarnya CTRA dan SMRA. Kita coba lihat teknikalnya, teman-teman. Ini adalah SMRA. SMRA ini sebenarnya juga udah mulai naik. Bagusnya sih dia ada pullback dulu sedikit ya. Ini kan udah break nih, teman-teman. Terus sebenarnya kalau kita tarik, dia itu ada support paling dekatnya di sini, di kisaran 605. Ini SMRA, terus kita lihat CTRA. Kalau kita lihat dari CTRA, ini sebenarnya yang lebih menarik. Teman-teman perhatikan juga dari CTRA ini marketing salesnya juga paling tinggi ya. Penjualannya dia ini 3,4 T, Sumarekon itu baru 1,1. Yes, memang diskon tuh NFV-nya Sumarekon lebih gede. Ya sebenarnya kalau teman-teman mau pilih-pilih saham properti 2 inilah, SMRA atau CTRA. Balik lagi ke teknikalnya. Nah, ini teman-teman lihat teknikalnya si ini CTRA. Dia kan sideways. Akhirnya dia break, ini juga break dari high-nya, terus terkoreksi. Teman-teman bisa gunakan area ini 10.30 sampai 10.95 itu untuk entry, resistennya ada di 11.90, teman-teman. Ini untuk CTRA. Terus properti satu lagi yang sebenarnya cukup menarik itu ada di PANI. Ya. Seperti yang saya bilang, properti ini mirip dengan
ayam teman-teman. Kalau sektornya lagi naik, lagi menguat, semua itu juga bergerak menguat, geraknya barengan. Nah, kita lihat dari PANI ini salah satu yang menarik juga. Mungkin teman-teman familiar PANI ini dengan PIK ya, PIK 2, atau kalau teman-teman yang di Jakarta mungkin pasti lebih familiar. Dia ini kan sebenarnya sempat break terus turun lagi ke bawah. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah EMA 200, ini adalah support kuat, mantul, ini mantul. Nah, sekarang ini dia menggunakan EMA 20-nya sebagai support. Sebenarnya idealnya sih, saya sih maunya nunggu dekat-dekat sini. Dekat-dekat sini baru entry ya. Tapi di dekat sini teman-teman bisa entry dulu sebagian. Nanti kalau ada koreksi dekat-dekat sini, ini bisa lakuin entry lagi. Ini adalah PANI ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang ketinggalan, silahkan. Ini PANI masih menarik nih. Nah ini kayaknya lebih kelihatan kalau kayak gini ya. Terus setelah PANI apa lagi? Setelah PANI kita, teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan. Oh ya, MDKA. Jadi MDKA tadi itu sempat bergerak menguat. Jadi kan waktu itu ada, ya ini saya ceritain sedikit ya, MDKA ini waktu turunnya ini karena kan dia ada berita bahwa salah satu ya proyeknya itu kemungkinan kan akan mundur, dan bahwa visibility studies-nya ada yang menunjukkan kayak oh ini kayaknya nggak bisa nih, kayak tambangnya nggak bisa dikeruk dulu. Terus sebenarnya ada berita bahwa itu udah ada hasil visibility studies-nya ya teman-teman, yang menunjukkan bahwa copper project-nya itu udah bisa jalan nih teman-teman ya. Jadi itu sebenarnya membuat tadi MDKA ini berhasil rebound, tapi akhirnya agak kempes lagi. Nih, ini tadi berita yang barunya ini hari ini. Jadi project-nya menunjukkan technical and economic viability. Jadi bisa sebenarnya proyek yang dikerjain. Tapi kalau kita lihat dari sisi technical, dia ini kan masih berkutat di sini ya. Ada support dekat sini. Sebenarnya ini saya better nunggu agak naik dulu. Kalau di area-area sini masih rawan lah. Mungkin teman-teman mau nangkep pisau jatuh silahkan. Tapi kalau menurut saya better nunggu agak di atasan dulu dikit ya. At least di atas 3350-nya dulu lah. Untuk si apa ini MDKA. Cepin tadi, oh ya ayam-ayaman belum kita lihat ya teknikalnya ya. Tadi kita udah bahas ayam-ayaman 2 aja, Cepin Java. Ini dia break. Sebenarnya di 4.800 ini support ya teman-teman. Teman-teman bisa coba tunggu di sini, resisten di 5.300. Java ini ngebentuk double bottom, resisten terdekat udah kena 1185. Kalau mau sih sebenarnya nunggu agak pullback dulu. Resisten selanjutnya di 1230. Tapi ingat ya teman-teman, untuk ayam-ayaman ini bisa kita bilang lumayan spekulasi nih ya. Teman-teman ingat, mungkin kalau kita lihat dari technical, wah ini dia baru break, yes benar, tapi ini udah menguat 1, 2, 3, 4 hari ya. Jadi kalau koreksi juga rawan koreksi. Sebenarnya kalau yang udah punya hold, kalau baru mau masuk, saya sih bisa nitip sandal dan beli atau nambah pas agak turun lagi teman-teman. Terus apa lagi? Cepin Bris apa kabar ya? Bris ini supportnya kita tarik di sini. Resistennya di situ. Bris, nah ini yang saya takutin, dia bisa ngebentuk apa ini? Bisa ngebentuk double top. Nah, jadi perlu diperhatiin aja ini 1660, 1650 itu untuk supportnya. Goto masuk MSCI, tapi saya rasa pasti ini akan digunakan sebagai momentum untuk jualan ya. Goto akan digunakan sebagai momentum untuk jualan
para investor karena banyak yang mau keluar sebenarnya teman-teman. Justru mungkin sebenarnya kalau pas koreksi-koreksi aja, kalau banyak ada selling pressure baru teman-teman bisa masuk lagi. Sebenarnya dari teknikalnya lumayan cakep nih. Ini low, higher low. Ini ya ada low kecil, mungkin ada sama dia bergerak di atas EMA 20 ini sih oke lah. Kalau bagi yang mau entry nunggu pullback aja, dilihat aja nanti deket EMA 20 nya bisa mantul apa enggak. IMAS akhirnya terkoreksi hari ini. Ya, ini sih cakep banget. Kalau mau masuk lagi ya nunggu pullback lah. Mungkin deket-deket sini sampai sini ya. Kalau mau masuk lagi. Kalau bagi yang punya ya trailing stop aja. ITMG batubara sih masih pada turun ya. ITMG doang karena habis dividen. Basically ITMG ini masih belum menarik ya teman-teman. Batubara sih saya skip for now. Momentumnya sekarang itu lagi di consumer. Mungkin teman-teman sempat dengar lah, sempat sering dengar consumer menjelang pemilu adalah sektor yang diuntungkan. Sebentar lagi masuk akhir semester 1 teman-teman. Ya, semester 1 udah semakin mendekati nanti tahun politik. Teman-teman jangan lupain sektor-sektor consumer. Terus ditambah yang saya bilang tadi, tahun lalu itu dengan adanya commodity boom, orang-orang itu sekarang punya duit lebih untuk spending, ya. Makanya laporan keuangannya sektor properti, marketing salesnya naik. Terus kita lihat Astra tadi kita ngomongin penjualan mobil dan penjualan motor. Astra ini laporan keuangannya juga naik. Teman-teman tahu nggak bahwa laporan keuangannya Astra ini, ya kita ngomongin dari penjualan mobilnya. Bentar, sorry. Astra, penjualan mobilnya itu sebenarnya dia better than industri, lebih baik daripada penjualan industri, teman-teman. Jadi kalau industrinya itu kita lihat kan sempat turun ya, angka penjualan industrinya. Nah, nih teman-teman perhatiin angka penjualan mobil, sedikit gambaran aja. Industrinya itu man-on-man turun 42%, 42% untuk wholesale, retail salesnya turun 29%, year on year juga turun. Sedangkan untuk Astra itu on average dia cuma turunnya 20%. Ya memang Daihatsu lah, tapi Daihatsu kan sebenarnya penjualannya paling lebih kecil ya, paling signifikan di Toyota. Itu 27% dibandingkan industri turunnya 42%. Terus market share-nya Astra itu naik, teman-teman. Nah, ini sebenarnya coba kita perhatikan. Tahun ini tuh kalau teman-teman sering dengar banyak yang bilang tahun ini emiten otomotif menarik. Kenapa? Ya karena itu orang-orang punya duit dari tahun lalu, ya kan? Ditambah tahun ini ekonomi, kegiatan ekonomi itu udah mulai membaik. Kalau misalnya yang tahun lalu itu corporate mulai membaik, tahun ini adalah para consumer-consumernya yang ekonominya membaik, teman-teman. Ya kita ngomongin yang mid sampai mid to low ya. Jadi ya Astra itu kan ada 2 wheels, ada 4 wheels, LCGC juga ada. Jadi emiten-emiten otomotif ini masih menarik. BNBR diakumulasi terus. Yes, BNBR itu nanti anak usahanya akan IPO di akhir bulan ini. Kemungkinan ya. Vector itu juga cukup menarik. Vector itu penyedia BYD bus listrik. Dia break, ini ada koreksi dekat 62. Ini teman-teman bisa entry, resisten di 77. Lihat potensi emas MDKA tadi kita udah bahas, secara teknikal belum menarik. MDKA sebenarnya kalau teman-teman ngomongin emas, kita lihat harga emasnya itu ya masih di sini-sini aja, teman-teman. Emiten emas itu nggak ada yang naik sih, rata-rata udah pada mulai turun. Adro habis RUPS malah turun. Yes, kenapa habis RUPS malah turun? Karena dividennya lebih kecil, dividen payoutnya kan cuma 40% ya. Itu lebih kecil dibandingkan yang market harapin, teman-teman. Market itu berharap
call-callan ini membagikan dividen yang gede. Karena tahun lalu ya laporan keuangannya sangat bagus, significantly improve. Tapi teman-teman perlu tahu, Adaro ini kan mereka banyak proyek-proyek yang direncanakan, proyek-proyek non-call. Tentunya proyek-proyek ini kan butuh duit, bos, ya kan? Jadi kalau dividennya dibagi semua, ya kapan lagi mereka akan punya duit dari earnings yang bombastis kayak tahun lalu yang bisa digunakan untuk proyek-proyek lainnya. Jadi wajar aja sebenarnya kalau Adaro ini dividen payout-nya lower than expected. Ya, makanya sebenarnya saya itu call ini udah hampir nggak saranin lah, kecuali buat trading pendek banget. Sekarang teknikalnya juga belum menarik. Medco tunggu dekat support deh. Nih, Medco tunggu di dekat sini ya. Harga oilnya kan juga belum naik, teman-teman. Resisten di 980. Akra kan pada turun. Akra waktu itu kita udah kena stop loss. Tunggu deket sini lah, deket 13.15 harga sekarang kalau teman-teman mau spekulasi ya, deket enggak lah, dekat sini 13.15 13.40 bagi teman-teman yang mau spekulasi ya. Ingat, ini Akra ini masih spekulasi karena dia masih ya agak di bawah, tapi dia dekat MA 200 mantul, ini juga mantul. Jadi kalau mau silahkan. Terus BBTN, yes, kita kalau bahas sektor properti nggak lengkap tanpa bahas sahamnya BBTN. BBTN secara teknikal ini masih oke. Ini kan sideways, dia udah break ya dari resistennya 1300, nextnya 1400. ITMG tadi kita udah bahas. BBTN itu salah satu yang kita udah call. Mungkin kalau teman-teman yang menggunakan di Terima Ideas itu ada ya BBTN. Kita itu kayak BBTN malah udah profit taking, teman-teman. Oh, belum ding, masih open ya. Yes, BBTN. Ini adalah rekap rekomendasi kita ya. BBTN ini ada range buy-nya waktu itu 12.50 sampai 12.65 pas tanggal 10. Ini nggak tahu kenapa lagi error Google Finance-nya. Yang kita udah TP itu ada ISAT, ICBP, SLC, BSM Yor. Balik lagi ke teknikal ya. Wika, PPTPP, and the gang skip. Construction sih saya skip ya. Skip semua. Construction skip. PTPP sama lah, ini juga masih di bawah. Ini apa kabarnya nih? Ini juga skip. Construction skip semua teman-teman. Telkom ini dia juga diambang-ambang support sih sebenarnya. Apakah ini akan jebol? Ini kalau jebol agak serem nih. Ya, ini perlu diperhatiin juga nih untuk Telkom. Kita perhatikan dulu. Tabel saham yang ditunjukkan tadi, yes, itu sebenarnya adalah rekap rekomendasi, di mana kita ada ini juga di tiap hari Jumat ini saya post. Jadi yang masih open ini apa aja, ini bisa diperhatikan di sini. Terus pas bulan Mei itu ada beberapa yang kita udah profit taking, beberapa yang kita stop loss juga. On average sih masih cuan. Sama yang ini open, ini beberapa juga masih ada. Total average sih masih floating profit ya teman-teman. Itu ada di Terima Ideas. Rekapannya seperti ini. Terima Ideas apa? Ya silahkan teman-teman buka akun di Trimegah Sekuritas. Arto.
Arto ini teknikalnya bagus, cuman dia lagi kepentok resisten 2540 ya. Ini di sini kempes dekat sini, terus hari ini juga agak kempes. Kalau belum berhasil break ya kita tunggu agak bawah lah. Ini rangingnya lumayan gede ya Arto ini. Kalau belum berhasil break tunggu agak bawah. Arto, terus Arko apa kabar nih? Ke sini sebenarnya ada dua, terus di sini ada resisten baru, resisten yang kayak ini break, terus break jadi support, kena resisten, koreksi lagi ya. Jadi 705 ini perlu di break ya teman-teman untuk resisten ya. Telkom tadi kita udah bahas, lagi di ambang. Teman-teman yang ketinggalan nanti cek aja rekamannya. Teens ini belum bisa break, jadi jangan dulu. NTR udah bisa serok, kenapa ya mau serok? Oh ya, dekat-dekat sini sih kalau mau spekulasi ya. Ini kan dekat-dekat support nih, supportnya itu di dekat 23.900, 24.000, dekat-dekat sini supportnya. Awan apa kabar tuh sama itu kawan? Oh, ARB wajar sih. Consumer masih menarik semua ya, seperti yang saya bahas tadi. Mau itu ICBP, Emyor ini juga masih menarik ya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman perhatiin, sebenarnya dia kan udah kena resisten terdekatnya. Ini banyak yang belum saya update. Next resistennya di kisaran 2940, 3000 untuk Emyor. Ini udah gak valid. Terus Excel, Java, Poultry-an, ayam-ayam udah kita bahas. Nah Excel ini lumayan oke nih. Ini teman-teman perhatiin, dia sempat sideways, terus coba break EMA 20 nggak bisa. Ini akhirnya bisa break, terus lagi pullback. Supportnya di sini ya, 1880. Resistennya itu ada di 2060 dan 2210. ESA ini harga amoninya jebol bos. Apakah ini sudah waktunya masuk? Saya sih skip dulu untuk ESA. Waktu itu kita juga udah lakukan stop loss ya di ESA. ESA itu kan nggak salah kita stop loss di bulan lalu, malah habis stop loss itu kita belum saranin masuk lagi. ESA kalau teman-teman lihat waktu itu reminder aja, kita stop loss di ini di bulan April malah. ESA itu stop loss 12 April di harga 910, sekarang tinggal 500-an. Ya, jadi ESA ini kita belum saranin masuk lagi. Ya, teman-teman, itu pakai EMA berapa aja? Saya pakai 20, 100 dan 200. Ya, teman-teman yang ketinggalan bisa cek ya nanti rekamannya di Instagramnya Trimegah Sekuritas. Satu lagi kayaknya tadi ada yang nanya Jaya ya. Terus kalau teman-teman yang penasaran tadi rekap-rekapannya itu semua ada ya di aplikasi Trimegah. Itu adalah stock pick kita, namanya Trima Ideas, dan nanti akan ada fitur-fitur yang baru teman-teman, tungguin aja. Jadi yang belum punya rekening bisa buka rekening di Trimegah Sekuritas untuk mendapatkan fitur-fitur tersebut. Supportnya dari ini beberapa, ini sebenarnya agak jauh ya Jaya ini. Volumenya sedikit gini terus kecil lagi. Kemarin dekat-dekat resisten 139, terus kemungkinan ya agak kempes. Oke, mungkin itu dulu teman-teman buat malam hari ini. Thank you semua.